Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta berada di Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa ini merupakan sebuah penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Chairul Salan, Wikana, Aidit, dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Tujuan dari penculikan ini adalah untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi setelah terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai proklamasi kemerdekaan. Golongan muda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan, sementara golongan tua lebih memilih menunggu kepastian dari pemerintah Jepang. Akibat perbedaan pendapat ini, golongan muda memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dan ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jio Kison. Aksi penculikan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menaikkan Soekarno dan Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi karena wibawa kedua tokoh tersebut, para pemuda merasa segan. Akhirnya, Achumat Subarjo, salah satu tokoh dari golongan tua, menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda, dan setuju bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Dengan demikian, Indonesia resmi merdeka dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Sumber, Tirto.id. Pada saat terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yang bertugas sebagai pengamanan di Rengas Dengklok adalah PETA Pembela Tanah Air. PETA merupakan sebuah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang selama pendudukan mereka di Indonesia. PETA bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah-wilayah yang diduduki oleh Jepang. Namun, pada saat peristiwa Rengas Dengklok terjadi, pengamanan yang dilakukan oleh PETA tidak mampu menghalangi aksi penculikan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda. Para pemuda yang terlibat dalam penculikan tersebut berhasil mengelabui pengamanan PETA dan berhasil membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Sumber, Kompas.com. Dalam peristiwa Rengas Dengklok, rumah yang diperuntukkan bagi Bung Karno adalah rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jio Kison. Setelah dibawa dari Jakarta, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya, Guntur, serta Hatta, ditempatkan di rumah Jio Kison di Rengas Dengklok, dekat Karawang. Sumber, Tirto.id. Selama peristiwa pembuatan teks proklamasi di Rengas Dengklok, beberapa tokoh penting yang hadir adalah 1. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga menjadi salah satu penanda tangan proklamasi kemerdekaan. 2. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga menjadi salah satu penanda tangan proklamasi kemerdekaan. 3. Achumat Subarjo, seorang diplomat dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berperan sebagai perantara antara golongan tua dan golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok. 4. Wikana, salah satu tokoh pemuda yang terlibat dalam penculikan Soekarno dan Hatta dan menjadi perwakilan golongan muda dalam peristiwa tersebut. 5. Chairul Salan juga merupakan salah satu tokoh pemuda yang terlibat dalam penculikan Soekarno dan Hatta. 6. Aidit, tokoh pemuda yang juga terlibat dalam penculikan Soekarno dan Hatta. Selain tokoh-tokoh di atas, ada juga beberapa orang lain yang turut hadir dalam peristiwa tersebut, termasuk beberapa anggota PETA Pembela Tanah Air yang bertugas sebagai pengamanan di Rengas Dengklok. Sumber, Tirto.id. Komandan PETA Pembela Tanah Air di Rengas Dengklok
pada peristiwa Rengas Dengklok adalah Sudanko Subeno. Ia membantu dalam pengamanan dan pemindahan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu, terjadi pertentangan antara golongan tua dan golongan muda mengenai cara melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Golongan tua ingin mengikuti langkah-langkah legal yang telah dipersiapkan melalui BPOPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sementara golongan muda ingin segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi puncak pertentangan tersebut, namun akhirnya kedua golongan sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sumber: Kompas. Peran Jio Kisong dalam penyelesaian pertentangan antara kedua golongan dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah sebagai tuan rumah yang memberikan tempat perlindungan bagi Soekarno dan Hatta setelah mereka diculik oleh golongan muda. Setelah Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, mereka ditempatkan di rumah Jio Kisong. Jio Kisong adalah seorang warga keturunan Tionghoa yang tinggal di Rengas Dengklok. Dalam rumahnya, Soekarno dan Hatta berada dalam tahanan sementara, tetapi mereka tidak diperlakukan dengan kasar. Peran Jio Kisong sebagai tuan rumah penting dalam penyelesaian pertentangan antara kedua golongan, karena rumahnya menjadi tempat di mana negosiasi dan mediasi antara golongan tua dan golongan muda dapat dilakukan. Achmad Subarjo, seorang tokoh dari golongan tua, bertemu dengan Wikana, salah satu tokoh pemuda yang terlibat dalam penculikan, di rumah Jio Kisong untuk mencapai kesepakatan mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Dengan demikian, peran Jio Kisong sebagai tuan rumah memberikan tempat yang aman dan memfasilitasi proses negosiasi yang akhirnya membantu dalam penyelesaian pertentangan antara kedua golongan dalam peristiwa Rengas Dengklok. Sumber: Tirto.id. Pada saat itu, banyak warga keturunan Tionghoa yang memiliki hubungan baik dengan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, rumah Jio Kisong dianggap sebagai tempat yang relatif aman untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta. 2. Jauh dari pusat perhatian, Rengas Dengklok adalah sebuah desa kecil di Karawang, Jawa Barat, yang pada saat itu tidak terlalu terkenal atau menjadi pusat perhatian. Hal ini membuat rumah Jio Kisong menjadi tempat yang kurang terduga untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta, sehingga lebih sulit untuk ditemukan oleh pihak yang ingin menghalangi mereka. 3. Kerahasiaan dan kerjasama. Jio Kisong, sebagai tuan rumah, menjaga kerahasiaan dan kerjasama dalam menyediakan tempat perlindungan bagi Soekarno dan Hatta. Dia memastikan bahwa informasi tentang keberadaan mereka tidak tersebar luas dan menjaga agar mereka tetap aman selama berada di rumahnya. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, rumah Jio Kisong di Rengas Dengklok memberikan lingkungan yang relatif aman dan terlindungi bagi Soekarno dan Hatta selama mereka berada di sana. Sumber: Tirto.id. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Rengas Dengklok. 1. Kesatuan dan persatuan. Peristiwa Rengas Dengklok mengajarkan kita tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam mencapai tujuan bersama. Meskipun terjadi pertentangan antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya mereka mampu mencapai kesepakatan dan bekerja sama untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi tantangan dan perbedaan pendapat, kesatuan dan persatuan adalah kunci untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 2. Kepemimpinan yang bijaksana. Peristiwa Rengas Dengklok juga menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dalam mengatasi konflik. Achmad Subarjo, sebagai tokoh dari golongan tua, mampu berdialog dengan tokoh pemuda seperti Wikana untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi konflik,
Kepemimpinan yang bijaksana dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang harmonis. 3. Ketegasan dalam mengambil keputusan. Peristiwa Rengas Dengklok juga mengajarkan pentingnya ketegasan dalam mengambil keputusan yang penting. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, akhirnya Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keputusan ini diambil dengan keyakinan dan ketegasan, tanpa tergantung pada persetujuan pihak lain. Hal ini mengajarkan kita untuk memiliki keberanian dan ketegasan dalam mengambil keputusan yang penting dalam hidup. 4. Perjuangan untuk kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok juga mengingatkan kita tentang perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Mereka rela menghadapi risiko dan kesulitan demi mencapai kemerdekaan bagi bangsa dan negara. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati perjuangan mereka, serta menginspirasi kita untuk berjuang dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik. Dengan mempelajari dan mengambil hikmah dari peristiwa Rengas Dengklok, kita dapat belajar untuk menjadi lebih bijaksana, bersatu, dan berjuang untuk tujuan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Sumber: Kompas.